Individu itu juga suaranya kita pakai juga untuk Perkenalkan, nama saya Yohanes Cernda Simanjuntak dan rekan saya Cecilia Magdalena Silalahi. Dan saya Putri NS. Jadi di sini kami akan membahas diskusi benchmark antara Mandiri dan DJP. Seperti yang kita ketahui, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak adalah salah satu eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Untuk Bank Mandiri sendiri, Bank Mandiri merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjam, dan deposit. Bank Mandiri berdiri pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Next slide. Jadi kami akan mengkaji dua instansi ini berdasarkan nilai aneka. Yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya kita akan membahas dari nilai sisi akuntabilitas terlebih dahulu. Pertama dari sisi Mandiri. Setiap tahunnya Mandiri membuat laporan tahunan yang memuat laporan kegiatan komite audit, komite pemantauan risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite tata kelola terintegrasi, serta mengungkap struktur remunerasi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya dari sisi DJP, DJP memiliki unit kepatuhan internal untuk mengaudit seluruh wilayah kerja DJP. Nah, fungsi unit kepatuhan internal itu apa sih? Fungsi dari unit kepatuhan internal adalah untuk membantu pimpinan unit kerja meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Yang selanjutnya, mengelola manajemen risiko, dan selanjutnya meningkatkan kepatuhan ASN terhadap kode etik dan disiplin. Selanjutnya, memastikan bahwa hasil pengawasan ditindaklanjuti, dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Yang selanjutnya kita kembali dari sisi Mandiri. Untuk sisi akuntabilitasnya, Bank Mandiri tetap berpegang pada ketentuan mengenai kerahasiaan bank sebagaimana ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Maka karena itu, pada tahun 2020, Bank Mandiri sendiri mendapat penghargaan dari salah satu perusahaan terbaik di Asia dengan memenangkan nominasi The Best Companies to Work For untuk tahun 2020. Selanjutnya kita kaji lagi dari sisi DJP. DJP memberikan informasi transparan di website resmi DJP, namun agak sulit dijangkau untuk sekarang. Diharapkan perbaikan untuk sistem informasi DJP kepada stakeholder-nya ke depannya lebih baik lagi. Selanjutnya untuk nilai nasionalisme akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri. Baik, terima kasih Yohana. Selanjutnya akan dibahas dengan aspek nasionalisme. Dari sisi Mandiri, yang pertama, inovatif dalam menerbitkan edisi spesial Kartu Mandiri e-Money dengan 3 tema unik yang menampilkan dukungan bagi penguatan semangat nasionalisme untuk pemulihan ekonomi bangsa. Ketiga tema spesial tersebut, yakni e-Money edisi Bangsa Buatan Indonesia, Bangga Buatan Indonesia PBBI, e-Money edisi Wonderful Indonesia, dan e-Money edisi Mandiri Era Patriot. Ketiga tema spesial tersebut, yakni e-Money edisi Bangga Buatan Indonesia dan edisi Wonderful Indonesia serta edisi Mandiri Era Patriot, pihak Mandiri bekerja sama dengan 3 lembaga negara, yakni Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedang dari sisi DJP, yang pertama rutin mengadakan kegiatan pajak bertutur, Tax Goes to School, dan Tax Goes to Campus. Dan yang kedua menerapkan aturan seragam berbakti. Selanjutnya, untuk nilai etika publik. Dari sisi Mandiri menerapkan prinsip good governance, dan direksi bank wajib mengkomunikasikan penerapan prinsip-prinsip good governance ini pada pemegang saham, calon pemegang saham, dan stakeholder, serta menginternalisasikannya kepada seluruh jajaran bank. Yang kedua, Mandiri
menetapkan sikap dan penampilan yang baik oleh customer service-nya. Untuk customer service-nya ditentukan pakaiannya, rambutnya harus kayak mana, dan kuku serta sepatu harus ditentukan dan harus dipatuhi. Kemudian yang ketiga, pemberian informasi yang transparan kepada pelanggan, misalnya kepada investor. Dari sisi DJP, penerapan etika publik yang pertama menerapkan etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Yang kedua, sikap dan penampilan yang baik oleh customer service, yaitu misalnya bagian TPT kita. Kalau di bank harus ditentukan rambutnya, pakaian dan sepatu, untuk DJP di TPT seperti yang kita lihat itu lebih fleksibel. Yang ketiga, itu pemberian informasi terkait pelayanan kurang jelas dipublikasikan. Selanjutnya, komitmen mutu akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk komitmen pertama kita kaji dari sisi Mandiri. Mandiri menyediakan aplikasi mobile banking untuk membantu pelayanan pelanggan dengan menghadirkan aplikasi Living by Mandiri. Yang selanjutnya, inovasi aplikasi Mandiri Pintar yang memproses kredit UMKM hanya dalam 15 menit. Dan aplikasi lainnya yaitu Mandiri API Portal. Dari sisi DJP, untuk inovasi dari sisi DJP sudah sangat baik. DJP sendiri mempunyai banyak aplikasi yang digunakan untuk perpajakan, baik dari sisi pegawai maupun dari sisi stakeholder. Dari sisi pegawai, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Yang pertama, Portal, Upwork, SIDJP, Pegasus, dan lain-lain. Dari sisi stakeholder, ada ISPT, e-filing, e-faktur, e-billing, e-boput, dan kedepannya akan dihadirkan aplikasi PaySiap Login. Diharapkan pengembangan aplikasi ini dapat meningkatkan komitmen mutu dari kinerja para pegawai di instansi DJP. Selanjutnya untuk nilai anti korupsi dijelaskan oleh rekan saya Cecilia. Anti korupsi. Dari segi anti korupsi, jika dilihat dari sisi Mandiri, yang pertama, Mandiri menyatakan komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK, untuk membangun sistem integritas nasional dengan pendekatan budaya kerja dan spirit pemakmur negeri. Yang kedua, membentuk unit pengendalian gratifikasi yang merupakan bagian dari unit kerja kepatuhan sebagai koordinator pengendalian gratifikasi. Yang ketiga, menerbitkan ketentuan mengenai program pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank Mandiri yang setiap tahunnya atau sesuai kebutuhan. Bank Mandiri senantiasa dilakukan penyempurnaan sejalan dengan perkembangan Bank Mandiri dan atau pemenuhan ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, melakukan sosialisasi program pengendalian gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai dan stakeholder Bank Mandiri. Dan jika dilihat dari sisi DJP, yang pertama, menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dan yang kedua, membentuk unit kepatuhan internal atau UKI didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan Nomor 32 KMK 9 tahun 2013. Yang terakhir, mempunyai saluran pengaduan melalui surat elektronik dan telepon. Dari hasil benchmarking yang tadi dipaparkan, kami menjabarkan 3 solusi yang ditawarkan. Yang pertama, kemudian informasi melalui website atau adanya live chat. Akan lebih baik jika hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak itu dimudahkan dengan adanya website yang menyediakan live chat, sehingga ketika wajib pajak itu membutuhkan informasi bisa segera ditanggapi dan wajib pajak bisa segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Yang kedua itu memperluas media pengaduan nasabah. Dan yang terakhir membuat suatu aplikasi terintegrasi yang memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi. Selanjutnya hambatan dalam penerapan. Yang pertama itu adalah ketersediaan APBN, dan ada 4 hambatan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri. Baik, untuk hambatan yang ditemukan, yang pertama ada ketersediaan APBN, yang kedua benturan nilai-nilai birokrasi, yang ketiga kecakapan SDM atau sumber daya manusia, dan keempat perbedaan iklim organisasi. Kesimpulannya adalah untuk meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan publik, hal-hal yang dapat dikembangkan lagi adalah peningkatan pelayanan secara digital untuk meningkatkan komitmen mutu,
dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pajakan. Demikian diskusi kami. Kami berterima kasih atas kesempatan yang diberikan.